Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Rafif. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama adalah kita akan lakukan akses ke MySQL dengan menggunakan command prompt dan juga phpMyAdmin. Yang kedua adalah kita akan membuat database company profile. Yang ketiga adalah kita akan membuat relasi antar tabel dengan menggunakan foreign key. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita akan melakukan export data dengan menggunakan command prompt maupun dengan menggunakan phpMyAdmin. Nah, langsung saja kita simak videonya. Baik, pertama kita akan melakukan akses terhadap MySQL kita ya. Nah, sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu bahwa UAM kita sudah nyala. Kita set dulu di sini, kita jalankan UAM ya. Di sini teman-teman lihat uam.exe, pastikan bahwa UAM-nya sudah jalan ya. Kita klik saja di sini satu kali, klik ya. Dia akan memperlihatkan kalau misalnya dia belum jalan ataupun ketika sudah jalan dia akan memperlihatkan informasi ya. Kalau di tempat saya UAM-nya ini sudah running teman-teman, jadi UAM-nya is already running ya. Jadi si UAM-nya sudah jalan. Kemudian selanjutnya kita buka terlebih dahulu command prompt kita. Masih di search ini, kemudian kita ketikkan command prompt. Command prompt ya, kita ketikkan di sini command prompt. Oke, sudah. Kita klik saja di sini. Oke. Dia akan menampilkan command prompt yang kita miliki, teman-teman. Kemudian di sini kita arahkan di tempat folder dari UAM kita berada. Kalau di saya letakkan dia di download ya. Di download. Oke, kemudian dia ada di folder adalah UAM ya. Kemudian UAM lagi kalau nggak salah. UAM, kemudian dia ada di folder bin. Ya, kemudian di database, kemudian di MySQL, sebentar, MySQL, database, coba kita lihat, dia ada di MySQL ya, MySQL, kemudian dia masuk di folder bin, ya, kita coba cek dulu. Oke, dia sudah ada satu file, ya, ini adalah mysql.exe ya. Oke, jadi yang namanya file mysql.exe ini akan kita akses dan akan kita gunakan untuk melakukan operasi kepada mysql.exe kita, dan kita akan jalankan dia di command line kita ya. Ini kita pastikan dulu teman-teman, kita sudah masuk ke foldernya dari si UAM ya. UAM, kemudian bin, database, MySQL, kemudian folder bin ya. Jadi dipastikan terlebih dahulu kita sudah masuk ke foldernya MySQL, kemudian di folder bin ya. Kemudian kita misalnya di sini kita klik saja. Ya. Di sini kita sudah sampai di folder bin di mana di dalamnya ada file yang namanya adalah mysql.exe. Selanjutnya kita akan akses si mysql.exe itu dengan menggunakan perintah mysql.exe. Kemudian kita masukkan main U ya. Main U ini akan kita isikan dengan username dari MySQL kita. Ya, kalau misalnya kita menggunakan UAM maka username-nya adalah root ya. Kemudian berikutnya kita berikan spasi, kemudian kita tuliskan -p ya. P ini akan kita isikan dengan password ya, teman-teman. Kalau sudah kita tuliskan -p, kita enter saja. Enter, kemudian kita masukkan password dari MySQL kita. Ya, kalau kita menggunakan UAM maka passwordnya sama dengan username-nya ya. Kalau di sini teman-teman lihat username-nya ini setelah main U, kemudian root ini adalah username-nya ya. Kemudian untuk passwordnya sama dengan username. Jadi passwordnya adalah root, R-O-O-T. Ya, setelah kita tuliskan, kita klik saja enter. Oke, dia akan menampilkan bahwa kita sudah masuk ke database MySQL kita ya. Nah, di sini kita bisa lihat terlebih dahulu dengan menggunakan salah satu perintah yang dimiliki oleh si MySQL, yakni adalah dengan menggunakan perintah show databases ya. Maka dia akan menampilkan isi dari database-database yang ada di MySQL. Kita enter saja. Oke, dia menampilkan database-database yang ada di MySQL kita ya. Dari misalnya di sini ada information schema, cek MySQL, juga performance schema. Nah, kalau misalnya kita akan membuat database baru, maka kita bisa masukkan perintah misalnya dengan menggunakan perintah create database, kemudian kita isikan nama dari database yang akan kita gunakan. Misalnya kita masukkan database-nya adalah database demo misalnya. Oke.
diakhiri dengan titik koma ya, create database demo, kita akhiri dengan titik koma seperti ini, kemudian kita klik saja enter ya, maka dia akan menampilkan bahwa query sudah berhasil dan data sudah masuk. Kita cek lagi apakah database demo sudah ada di list dari database-nya ya. Show database lagi. Harusnya nanti tadi sebelumnya cuma ada informasi skema, cek MySQL performance schema, phpMyAdmin dan juga SCS, maka harusnya akan tambah satu database lagi, yakni adalah database demo ini. Kita enter dulu. Oke ya. Di sini sudah ada database baru teman-teman. Database-nya adalah database demo ya. Ini adalah database yang baru saja kita buat ya. Database demo. Nah teman-teman, kalau misalnya kita akan melakukan operasi terhadap suatu database, misalnya di sini adalah database demo, maka kita menggunakan perintah use demo ya, use demo. Artinya kita akan menggunakan database demo ini sebagai operasi terhadap operasi yang akan kita lakukan di dalam MySQL ya. Kita menggunakan perintah use, kemudian diikuti dengan nama database-nya. Kalau kita akan melakukan operasi terhadap database demo, maka kita tuliskan use, kemudian diikuti dengan nama database-nya, yakni adalah demo. Kita enter saja. Enter ya, oke. Kemudian berikutnya kita bisa melakukan perintah, yakni misalnya adalah menampilkan semua tabel yang ada di database demo ini dengan menggunakan perintah show tabel ya, kita enter. Oke, ternyata dia masih kosong karena memang database-nya ini masih kosong dan belum kita masukkan tabel satupun ya. Nah, misalnya di sini kita akan buat tabel baru, yakni adalah tabel pengguna misalnya. Kita bisa menggunakan perintah, yakni adalah perintah create tabel pengguna ya. Create tabel pengguna, kemudian diikuti dengan kurung buka, kita enter saja. Kita masukkan kolomnya, misalnya saya masukkan pertama adalah kolom pengguna ID, di mana dia punya tipenya adalah integer, kemudian dia harus diisi, not null ya. Kemudian dia tipenya adalah auto increment. Increment, dia bentuknya adalah K. Kemudian kita masukkan misalnya adalah nama, ya, di mana dia punya tipe varchar dengan panjang karakternya adalah 25 misalnya. Kemudian kita masukkan lagi kolom baru, dia punya tipe varchar, kemudian panjangnya misalnya adalah 256. Oke, kemudian kita masukkan yang terakhir misalnya adalah tahun akhir misalnya. Dia cukup 4 karakter saja. Ya. Dia tabel pengguna di mana dengan menggunakan kolom yakni adalah pengguna ID, dia tipenya adalah integer, dia not null dan juga dia auto increment. Kemudian kita masukkan kolom nama, dia punya tipe varchar dan juga panjangnya adalah 25. Berikutnya adalah kolom alamat, dia punya varchar panjangnya 256 dan diikuti dengan tahun lahir, dia karakter dengan panjang adalah 4 karakter. Kita enter saja. Oke, dia sudah memberikan informasi bahwa perintah yang kita lakukan dengan membuat tabel pengguna berhasil. Kita coba terlebih dahulu dengan menampilkan tabel yang dimiliki ya. Show tabel. Harusnya nanti akan muncul satu tabel namanya adalah tabel pengguna. Ya. Dia menampilkan bahwa sudah ada satu tabel, yakni adalah tabel pengguna. Kita bisa melihat isi dari tabel pengguna tersebut dengan menggunakan perintah, yakni adalah select, ya, bintang, from, nama tabelnya. Nama tabel yang akan kita buka adalah misalnya adalah tabel pengguna. Enter saja. Masih kosong teman-teman, karena memang belum kita isikan ya, belum kita isikan data sama sekali. Misalnya kita akan memasukkan data baru di tabel pengguna tersebut, kita bisa masukkan dengan menggunakan perintah insert into pengguna, kemudian diikuti dengan nama kolomnya yang akan kita masukkan. Misalnya kolom yang pertama adalah nama, kemudian alamat, kemudian diikuti dengan tahun akhir ya, kemudian diisi values. Values-nya misalnya namanya adalah pertama adalah Eko, kemudian alamatnya adalah Jakarta, ya. Kemudian dia tahun lahirnya adalah 2000 misalnya, kurung tutup ini. Nah, mengapa di sini teman-teman lihat dulu di atas kita punya kolom namanya adalah pengguna ID ya. Tapi ketika kita masukkan di sini, ketika kita masukkan data baru, pengguna ID tidak kita sebutkan di sini karena
dia punya tipe adalah auto increment ya. Jadi misalnya kita tidak isikan, dia akan langsung diisi dengan data seterusnya. Jadi misalnya kosong, maka dia akan punya nilai, yakni adalah 1. Kita enter saja di sini. Oke, dia sudah masukkan satu data, misalnya kita masukkan nama baru misalnya Eko, kemudian kita ikuti dengan Dwi ya. Kemudian dia punya alamat di Yogyakarta misalnya, kemudian dia tahun lahirnya adalah 2010, kita enter, masukkan satu lagi ya buat contoh. Misalnya kita masukkan namanya adalah Tri ya, kemudian dia punya alamat di Surakarta misalnya, dan dia punya kelahiran 1990 ya. Kita enter. Oke ya, kita sudah masukkan 3 row atau 3 baris di sini, yakni adalah atas nama Eko, Dwi, dan juga yang terakhir adalah Tri. Sekarang kita coba apakah datanya masih ada ya, sudah tampil. Kita select bintang from pengguna ya. Kemudian kita enter ya. Jadi sudah ada 3 row atau 3 baris di sini, di mana pengguna ID-nya tadi langsung nambah langsung ya. Dengan pengguna ID-nya adalah 1, 2, dan juga 3. Dan juga namanya adalah Eko, Dwi, dan juga Tri. Alamatnya Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surakarta. Tahun lahirnya 2000, 2010, dan juga 1990 ya. Nah, ini dia adalah perintah untuk menampilkan data yang ada di tabel pengguna. Nah, misalnya di sini kita sudah select ya. Misalnya kita lupa kolom apa saja yang dimiliki oleh tabel pengguna. Kita bisa menggunakan perintah, salah satunya adalah perintah describe ya. Describe kemudian diikuti dengan nama tabelnya. Maka dengan perintah ini, maka si MySQL akan menampilkan kolom-kolom yang dimiliki oleh si pengguna ya. Kita enter dulu. Oke, dia akan menampilkan tipe dari kolom-kolom yang kita buat, di mana pengguna ID tadi dia punya integer ya, kemudian nama dia punya varchar 25, kemudian alamat dia punya tipe varchar dengan panjang 256, dan tahun lahirnya adalah karakter ya, dengan panjang adalah 4. Oke, berikutnya misalnya kita akan melakukan update data, teman-teman. Melakukan update data dengan menggunakan MySQL ini di command prompt kita. Kita bisa menggunakan perintah, misalnya adalah update pengguna, ya, pengguna set alamat ya, alamat. Misalnya si Eko tadi sudah tidak di Jakarta lagi, dia sudah pindah ke Bogor misalnya. Set alamat Bogor. Where ya, where pengguna ID. Pengguna ID-nya adalah 1 ya, kita cek di sini. Eko dia punya ID-nya adalah 1. Kita masukkan di sini 1. Kemudian kita titik koma, kita enter ya, update pengguna set alamat Bogor where pengguna ID adalah 1. Dimana 1 ini adalah ID dari si Eko, teman-teman. Ya, coba sekarang kita select lagi, select bintang from pengguna where pengguna ID 1 ya, tadi sebelumnya Jakarta, harusnya sekarang sudah berpindah si Eko tadi dari Jakarta pindah ke Bogor. Ya, sekarang si Eko sudah alamatnya Bogor, teman-teman. Jadi tidak lagi dia berada di Jakarta ya. Itu adalah perintah dari select bintang from nama tabel. Misalnya di sini kita ulangi lagi, select bintang from pengguna ya. Oke, dia menampilkan semua data yang ada di tabel pengguna ya. Misalnya di sini kita akan mengurutkan. Kalau teman-teman lihat di sini tahun lahirnya kan tidak urut ya. Jadi dari 2000, kemudian 2010, kemudian 1990. Kita bisa menggunakan salah satu perintah yang dimiliki oleh MySQL ataupun SQL kita dengan menggunakan perintah select bintang from nama tabel, order by tahun lahir misalnya. Tahun lahir kita urutkan dengan ascending ya. Jadi harusnya yang pertama nanti tampil adalah 1990, kemudian diikuti oleh 2000, dan terakhir adalah 2010. Jadi nanti yang pertama adalah atas nama Tri ini. Kita coba enter dulu. Oke, yang pertama adalah Tri, teman-teman ya. Dia karena punya tahun lahir adalah 1990, kemudian diikuti oleh si Eko. Dia tahun lahirnya adalah 2000 ya. Kemudian yang terakhir adalah
si Dwi. Dia punya tahun lahir adalah 2010 ya. Jadi dengan menggunakan select bintang from tabelnya, diikuti dengan order by, kemudian diikuti dengan kolomnya ya. Ini kita urutkan berdasarkan tahun lahir. Nah, misalnya kita akan delete salah satu data, yakni adalah misalnya kita delete si Tri, misalnya kita bisa lakukan dengan menggunakan perintah delete from pengguna ya, where pengguna ID adalah 3 ya, kita 3, kemudian kita enter. Oke, delete from pengguna where pengguna ID 3 sudah berhasil. Kita select lagi, harusnya nanti hanya ada 2 baris ya. Si Tri hilang, hanya ada Eko dan juga Dwi ya. Kita coba dulu. Oke ya, cuma ada 2 baris di sini, yakni adalah Eko dan yang terakhir adalah Dwi. Baik, setelah tadi kita sudah melakukan koneksi ataupun akses ke MySQL dengan menggunakan command line, selanjutnya kita akan melakukan akses ke MySQL kita dengan menggunakan PHP MyAdmin ya. Kita buka terlebih dahulu Google Chrome kita ya, Google Chrome, kemudian kita ketikkan di sini adalah localhost ya. Ketikkan localhost. Ya, kemudian kita pilih di sini adalah MySQL ya, MySQL ya. Teman-teman lihat di sini di MySQL. Kita coba besarkan dulu. Ya. Di sini alamatnya adalah localhost, kemudian diikuti adalah MySQL. Tapi sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa UAM kita sudah nyala ya teman-teman ya. UAM kita sudah running dan kita bisa akses si MySQL tadi ya. Kemudian di sini dia akan meminta kita untuk memasukkan username dan juga password. Kita masukkan di sini username dan juga password ya. Kita tuliskan di sini misalnya adalah root. Kemudian di sini kita lanjutkan adalah root juga. Sama seperti ketika kita melakukan akses ke MySQL dengan menggunakan command line ya, di mana username-nya adalah root, password-nya juga root ya. Kita langsung klik go di sini. Ya, kita klik di sini go. Nah, teman-teman lihat di sini di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ini database yang kita buat tadi sudah muncul di sini ya. Kita sudah buat tadi dengan menggunakan command line, di mana database-nya adalah database demo ya, database demo dengan satu tabel yakni adalah pengguna. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat database baru, teman-teman. Database baru, saya telah membuat skema, nanti kita bisa ikuti bareng-bareng, yakni adalah database company profile. Nah, ini database company profile ini akan kita buat baru, kemudian tabel-tabel di sini ada tabel di tulisan, kemudian tabel di login, di dokumen, di event, di kategori galeri, dan juga tabel di galeri ini akan sama-sama kita buat di MySQL kita ya. Kita langsung saja di sini kita coba kecilkan dulu. Ya, kita coba kecilkan di sini, nanti bisa kita buat bareng-bareng ya. Di sini kita buat terlebih dahulu database-nya adalah database company profile ya. Kita langsung create saja di sini. Teman-teman lihat database-nya kita buat company profile, kemudian kita tambahkan ya. Database-nya adalah company profile, langsung kita create. Ya, langsung kita create. Nah, di sini teman-teman lihat kita sudah membuat database baru ya, yakni adalah database company profile. Kita langsung menuju ke bagian sini saja, bagian create tabel. Ini saya geser dulu. Ya, kita geser, kemudian kita langsung buat di sini adalah database-nya sudah, kita lanjut ke nama tabelnya. Misalnya kita tuliskan di sini adalah D, kemudian diikuti dengan D login dulu, kita buat D login di mana dia punya kolom berjumlah 1 2 3 4 5 ya. Kita masukkan 5 kolom. Di sini kita masukkan terlebih dahulu kolom yang pertama, yakni adalah kolom login ID. Dia tipenya integer, sudah cukup. Kemudian di sini defaultnya adalah tetap saja di sini auto increment ya, auto increment biar dia langsung mengisikan ID-nya. Tuh, oke. Ini biarkan saja, tidak masalah. Login ID sudah. Kemudian yang berikutnya adalah kolom username ya, kemudian kita masukkan dia punya tipenya adalah varchar. Username kita masukkan misalnya adalah 25, kemudian berikutnya adalah password ya. Setelah username adalah password kita varchar juga, tidak masalah dengan menggunakan panjangnya misalnya 256.
Berikutnya kita masukkan adalah nama ya. Nama kita masukkan dia varchar juga, panjangnya 25 cukup. Kemudian yang terakhir kita masukkan adalah tanggal login. Tanggal login kita masukkannya adalah yang bagian timestamp ya, timestamp saja. Kemudian kita masukkan defaultnya adalah current timestamp. Dia boleh 0 ya. 0. Kemudian sudah oke. Kita langsung go saja. Jadi di sini kita masukkan login ID-nya integer ya. Kemudian kita masukkan di sini jangan lupa dia auto increment ya. Pastikan dia auto increment ya. Maka dia akan menambah langsung, maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita menambah username baru, dia akan langsung menambahkan ID-nya langsung ya. Kemudian di sini username dia punya varchar 25, password juga varchar 256, kemudian nama dia adalah varchar 25, tanggal login kita masukkan timestamp ya, timestamp. Kemudian defaultnya adalah current timestamp, dia boleh 0 ya, boleh 0. Kalau ini sudah, kita langsung save saja, save ya. Kita sudah membuat satu tabel, yakni adalah tabel di login. Kita lanjut ke tabel berikutnya, yakni adalah tabel D tulisan ya. Kita buat dulu tabel D underscore tulisan. Kemudian kita masukkan di sini jumlah kolomnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kita besarkan dulu biar kelihatan. Sorry. Oke ya, kelihatan ya. Ada 9 kolom yang akan kita buat. Yang pertama yang kita buat adalah kolom tulisan ID. Dia cukup integer saja. Jangan lupa berikutnya kita masukkan dia adalah auto increment ya. Kemudian berikutnya kita masukkan judul misalnya. Judul kita masukkan dia dengan menggunakan varchar. Judul kita berikan panjang 256. Kemudian berikutnya kita masukkan kolom baru yakni adalah isi. Kita masukkan dia punya tipe teks, kemudian tanggal isi. Kita masukkan tanggal isinya adalah current timestamp saja. Timestamp di mana dia? Timestamp ya. Kemudian dia di sini kita berikan defaultnya adalah current timestamp. Kemudian berikutnya adalah 0 ya. Boleh 0 maksudnya. Kemudian sudah tanggal isi tanggal update. Kita sama masukkan dia timestamp. Timestamp juga. Defaultnya adalah current timestamp. Dia boleh 0 juga. Ya, kemudian berikutnya kita sudah masukkan tanggal update. Kemudian kita masukkan di sini kolom berikutnya adalah login ID. Login ID kita masukkan cukup integer saja, dia akan nyambung ke tabel di login ya. Berikutnya adalah kita masukkan jenis tulisan. Jenis tulisan ini nanti kita masukkan dengan tipe enum saja. Enum, di mana enum? Enum. Oke ya, di bagian enum ini. Nah, nanti rencananya jenis tulisan ini satu tabel bisa kita isi bermacam-macam keperluan ya. Misalnya ada tabel ada kolom berita, kemudian kolom pengumuman, kemudian kolom yang lain kita bisa ikutkan di tabel di tulisan ini. Misalnya kita masukkan ia punya yang namanya liputan misalnya ya. Sorry, bukan liputan dulu. Misalnya yang pertama adalah berita ya, kemudian yang berikutnya adalah liputan ya, kemudian berikutnya adalah kolom misalnya. Oke ya. Kemudian di sini kita masukkan dia biar seperti ini saja. Defaultnya kita berikan default. Defaultnya adalah kita masukkan berita ya. Jadi defaultnya dia punya tipe berita. Oke, jenis tulisan sudah, kita lanjut ke foto ya. Foto ini nantinya bukan berisi belop dari si foto ya. Dia akan hanya menyimpan lokasi dari foto itu berada. Kita masukkan dengan varchar saja dengan panjang 256 misalnya. Kemudian berikutnya ada dokumen ya, dokumen. Kita masukkan di sini sama varchar saja, dia hanya menyimpan alamat dari si filenya tadi ya. Kita coba cek dulu di sini kita masukkan tulisan ID, dia punya tipe integer.
Kemudian dia punya yakni adalah fitur auto increment di sini. Kemudian berikutnya kita masukkan judul di mana varchar 256 ya. Tipenya varchar, kemudian panjangnya 256. Isi, kolom isi kita masukkan dia punya tipe teks, kemudian tanggal isi dia punya tipe timestamp. Kemudian defaultnya adalah current timestamp. Kemudian dia boleh 0 ya, dia boleh 0. Kemudian tanggal update, nanti kalau misalnya ada update biar terrecord juga di tabel di tulisan ini di kolom tanggal update ya. Jadi bisa ketahuan terakhir update itu tanggal berapa ya. Dia kita masukkan dengan tipe timestamp juga, defaultnya adalah current timestamp. Kemudian yang berikutnya adalah kolom login ID. Dia nanti akan menyambung dengan tabel di login ya teman-teman ya. Nah sama ketika kita menggunakan login ID ini kita masukkan tipenya adalah integer ya. Sama ketika kita masukkan tabel di login tadi, dia juga punya tipe adalah integer. Oke, kemudian jenis tulisan kita masukkan dia punya tipe adalah enum, di mana dia punya 3 kelompok, yakni adalah berita, liputan, ataupun kolom ya. Berikutnya adalah kolom foto, dia punya varchar 256 dan dokumen. Dia punya tipe varchar, kemudian dia punya panjang adalah 256 ya. Kita langsung save dulu saja. Save ya. Sekarang kita punya 2 tabel ya teman-teman. Tabel di tulisan sudah. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Misalnya di sini adalah tabel di dokumen. Di dokumen ya. Di dokumen. Kita lihat di sini dia punya berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dia punya 7 kolom. Kita masukkan jumlah kolomnya. Kita klik go. Kemudian kita masukkan di sini yang pertama adalah dokumen ID, dia punya tipe integer, kemudian kita masukkan di sini dia auto increment ya, auto increment. Lanjut berikutnya, kolom berikutnya adalah kolom judul ya, kolom judul kita masukkan dia punya tipe varchar dengan panjang 256. Kemudian kita masukkan kolom berikutnya adalah isi, dia punya tipe teks ya. Berikutnya adalah dokumennya ya, dokumennya dia masukkan saja dia punya tipenya adalah varchar teman-teman. Varchar dia hanya menyimpan lokasinya ya, dari lokasi dari file yang akan kita buat. Berikutnya dokumen sudah, kita masukkan yang lain adalah login ID. Login ID, kemudian kita masukkan di sini dia punya tipe integer. Lanjut berikutnya adalah tanggal isi ya, tanggal isi. Kita masukkan dia punya tipe current timestamp saja dengan tipenya adalah timestamp dan defaultnya adalah current timestamp. Dia boleh 0 ya, di sini boleh 0. Ya, kita naikkan dulu 0 ya. Jadi boleh 0 di sini. Kemudian berikutnya adalah tanggal isi sudah, tanggal update. Dia punya tipe juga adalah tipenya timestamp saja, timestamp ya. Kemudian dia punya current timestamp juga. Kemudian di sini kita masukkan dia boleh 0 juga. Oke ya, sudah ya. Kita masukkan dokumen ID, judul, isi, dokumen, login ID, tanggal isi dan juga tanggal update. Oke ya, kita langsung save saja. Save, kita sudah punya berapa tabel ini? 1 2 3. Kita sudah punya 3 tabel. Kita lanjut tabel berikutnya adalah tabel D event teman-teman. Kita buat dulu di sini tabel D event, D_event. Dia punya berapa kolom di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 kolom. Masukkan dulu 10. Kemudian kita masukkan yang pertama kolom yang kita buat adalah event ID. Dia punya tipe adalah integer. Kemudian dia auto increment juga. Ya. Kemudian berikutnya adalah judul. Judul, kemudian dia punya varchar. Kita masukkan judulnya, dia punya panjang 258 misalnya. Kemudian kita masukkan di sini kolom berikutnya adalah isi. Dia punya tipe, kita masukkan teks saja. Kemudian berikutnya adalah tanggal isi. Kita masukkan tanggal isinya punya tipe sama seperti yang sebelumnya. Kita masukkan dia punya tipe adalah timestamp. Kemudian defaultnya adalah current timestamp. Dia boleh 0 ya. Dia boleh 0.
Kemudian berikutnya tanggal isi sudah, tanggal update ya. Tanggal update sama kita masukkan timestamp juga tipenya. Kemudian berikutnya defaultnya adalah current timestamp. Oke, tanggal update sudah, kita lanjut. Berikutnya adalah login ID ya. Login ID sama, dia akan menyambung ke bagian tabel di login. Berikutnya tanggal mulai ya. Ini tanggal mulai event teman-teman ya. Tanggal mulai event kita masukkan, dia juga punya tipe timestamp. Oke, timestamp. Dia defaultnya kita kosongi saja, tapi dia boleh nol ya. Boleh nol, ini juga boleh nol yang tanggal update tadi. Oke, berikutnya adalah tanggal selesai ya, tanggal selesai. Dia punya tipenya kita masukkan juga, tipenya adalah timestamp juga. Oke, timestamp juga dia boleh nol ya. Berikutnya adalah tanggal selesai sudah, berikutnya adalah foto ya. Foto kita masukkan di sini punya tipe varchar. Kita berikan panjangnya 256 misalnya. Kemudian kita masukkan di sini yang berikutnya adalah dokumen ya, dokumen. Ya, kemudian kita masukkan varchar juga misalnya dengan menggunakan panjang 256 ya. Kita save langsung saja. Save. Oke, kita sudah punya berapa tabel ini? 1 2 3 4 tabel. Oke, berikutnya kita masukkan tabel berikutnya, yakni adalah tabel di kategori galeri. Dia punya kolom berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Punya 6 kolom. Di kategori galeri ya, di kategori galeri. Kemudian dia punya jumlah kolomnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. Kita klik go di sini. Lanjut kita masukkan kategori kolom pertama, yakni adalah kategori galeri ID. Dia punya tipe integer. Kemudian kita masukkan adalah auto increment-nya. Ya, berikutnya kita masukkan judul dari kategorinya. Judul ya, dia punya tipe varchar saja biar mudah 256. Kemudian berikutnya kita masukkan isinya. Misalnya kita masukkan dengan tipe teks. Oke, berikutnya adalah login ID. Login ID dia punya tipe integer. Selanjutnya adalah tanggal isi. Tanggal isi kita masukkan sama seperti sebelumnya, yakni adalah timestamp. Kemudian kita masukkan defaultnya adalah current timestamp. Dia boleh nol juga, boleh nol, tidak masalah. Kemudian berikutnya adalah tanggal update, ya, tanggal update. Kemudian kita masukkan di sini, dia punya tipe adalah timestamp juga saja, timestamp, ya, timestamp, current timestamp, dia boleh nol ya. Sudah selesai, kita lanjut dengan save saja, save. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel ya. Yang terakhir kita buat ya, ini adalah tabel di galeri. Di galeri, dia punya berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Punya 8 kolom. Langsung kita klik go di sini. Ya, klik go, kemudian kita masukkan kolom-kolom yang bisa kita tuliskan. Pertama kita masukkan adalah kolom galeri ID, dia tipenya integer saja. Kemudian kita masukkan di sini dia punya auto increment, ya, auto increment. Kemudian berikutnya kita masukkan judulnya, judul dia varchar saja 256 misalnya. Kemudian kita masukkan isinya. Jadi nanti bisa diisi dengan penjelasan dari fotonya. Oke, isi sudah teks, kemudian foto. Kita masukkan varchar, sama nanti dia akan menyimpan alamat dari foto ya, 256 misalnya. Foto sudah, lanjut ke login ID. Ya, login ID. Login ID kita masukkan dengan menggunakan integer saja sudah cukup. Login ID, kemudian kategori galeri ID, dia punya integer juga tipenya. Berikutnya adalah tanggal isi, dia punya tipenya adalah current timestamp ya. Kemudian dia defaultnya adalah current timestamp, dia boleh nol. Berikutnya adalah tanggal update ya. Tanggal update, dia juga punya tipe adalah timestamp juga, timestamp.
Ya, kemudian defaultnya adalah current timestamp. Di sini juga boleh 0 ya. Langsung kita save. Ya, langsung kita save. Jadi sekarang kita punya berapa tabel di sini? Kita punya 6 tabel ya teman-teman ya. Di dokumen, di event, di galeri, di kategori galeri, di login, dan juga di tulisan ya. Baik, tadi kita sudah masukkan beberapa tabel yang kita buat ya. Misalnya kita cek dulu. Di sini tabel-tabel yang kita buat adalah ada berjumlah 6 tabel ya. Di sini kita sudah buat 6 tabel. Kita nampilkannya adalah di dokumen, di event, di galeri, di kategori galeri, di login, dan juga di tulisan. Ya, kalau misalnya kita ingin melihat detail dari tiap-tiap tabelnya beserta jenis kolom yang kita masukkan, kita bisa menuju ke bagian sini, teman-teman. Ke bagian-bagian kanan ya, kanan atas. Kita coba besarkan dulu di sini. Ya, bagian kanan atas ini bagian yang kiri, kemudian kita geser ke bagian paling kanan, kemudian kita klik yang di sini di bagian designer ya, bagian designer. Kita cek dulu di sini. Oke, di sini dia akan menampilkan tabel-tabel yang telah kita buat tadi ya. Di sini ada namanya di galeri, kemudian di kategori galeri, di login, di event, dan juga di dokumen ya. Nah, di sini teman-teman lihat belum ada hubungan antara misalnya di galeri ini dia punya yang namanya kolom login ID. Harusnya dia akan menyambung dengan yang namanya kolom login ID di tabel di login ini. Begitu juga di sini masih di tabel di galeri, dia punya kolom yang namanya adalah kategori galeri ID ya. Harusnya di sini di kolom kategori galeri ID ini dia menyambung ke sini teman-teman ya. Di bagian kolom kategori galeri ID di tabel di kategori galeri ya. Jadi nanti kalau misalnya kita masukkan data harusnya dia nyambung ya. Nah, kita coba dulu masukkan beberapa data ya di sini. Misalnya kita kembali ke tabel yang ada, misalnya kita kembali ke database company profile. Oke, kemudian kita masukkan terlebih dahulu misalnya di tabel di login. Kita klik di bagian insert ini. Ya, bagian insert ini kita masukkan misalnya yang pertama adalah username-nya Rumah Rafif ya. Kemudian kita masukkan passwordnya misalnya Rumah Rafif. Nah, jangan lupa ketika kita masukkan password, biasanya kita masukkan dengan menggunakan fungsi MD5 ya. Nah, fungsi MD5 ini teman-teman, dia akan melakukan enkripsi dari tulisan yang kita buat di sini. Misalnya di sini kita buat tulisannya isiannya adalah Rumah Rafif, maka dia akan dienkripsi dengan menggunakan fungsi MD5 ya. Nah, misalnya di sini kemudian kita masukkan namanya adalah Rumah Rafif ya. Kita langsung go saja di sini. Kan go, kita cek di login, kita browse di sini. Ya, dia sudah ada satu row ya di sini, satu baris dengan login ID-nya adalah 1. Username-nya adalah Rumah Rafif, password-nya di-encrypt ya. Yang tadi kita masukkan Rumah Rafif ya. Tapi password-nya di-encrypt, kemudian namanya adalah Rumah Rafif ya. Kemudian berikutnya kita masukkan di tabel di tulisan misalnya. Di tulisan kita masukkan data baru. Kita masukkan langsung saja di sini adalah judul. Misalnya kita isi judulnya adalah ini adalah tulisan pertama ya. Kemudian di sini kita masukkan isinya, kita copy saja dari sini. Copy saja, kita masukkan di sini. Kemudian dia jenis tulisannya berita, cukup. Kemudian kita masukkan login ID-nya misalnya tadi kita kan punyanya di login tadi isinya 1 ya. Misalnya kita masukkan 100. Harusnya kalau misalnya hubungan antar tabel itu sudah jalan, 100 ini nggak boleh teman-teman. Kenapa? Karena di tabel di login ini belum ada. Kita coba klik kanan dulu di sini, open in link new tab ya. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat dia punyanya adalah login ID-nya cuma 1 ya. Jadi tidak ada ID-nya 100. Sedangkan di sini kita masukkan login ID-nya berisi 100 ya. Harusnya kalau misalnya jalan nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita coba dulu apakah bisa? Nah, ternyata bisa karena memang kenapa? Karena kolom di login ya, kolom di login, login ID maksud saya, kolom login ID di tabel di tulisan ini ya, dia belum nyambung dengan tabel di login ya, belum nyambung dengan tabel di login. Nah, bagaimana cara kita menyambungkannya? Kita coba dulu di sini
menuju ke tabel D tulisan ya. Tabel D tulisan, kita menuju ke bagian struktur. Bagian struktur, kemudian kita pilih di bagian relation view. Oh sebentar, kita masukkan dulu di sini, kita masukkan dia sebagai indeks ya. Kita kembali dulu di tabel D tulisan ya, tabel D tulisan, kemudian di kolom login ID, tambahkan indeks dulu ya, tambahkan indeks dulu. Kita masukkan indeksnya dulu, indeks, kita oke ya, indeks, kemudian kita masukkan di kolom login ID. Nah nanti harusnya ketika kita lihat di bagian list kolom-kolom ini, dia akan memunculkan satu tanda, yakni adalah tanda kunci, tapi bentuknya warnanya adalah grey ya. Warnanya adalah abu-abu. Beda dengan yang di atas ini, teman-teman lihat di sini. Di bagian kolom tulisan ID, ada juga gambar kunci, tapi dia warnanya kuning ya, karena dia sebagai primary key. Sedangkan di bawah ini, yang tanda kunci, dan dia berwarna grey, dia tidak berwarna kuning tapi berwarna abu-abu karena dia sebagai foreign key ya. Artinya dia akan merujuk ke tabel yang lain ya. Merujuk ke tabel yang lain. Nah, ini kita sudah tambahkan indeks, kemudian kita menuju ke bagian relation view. Ya, bagian relation view, kemudian kita sambungkan di bagian bawah, kita scroll ke bawah ya. Di sini ada foreign key constraint teman-teman ya. Foreign key constraint. Nah, di sini ada bagian kolom, kita pilih di sini, klik saja, kemudian pilih login ID, kolom yang akan kita sambungkan ya. Kolom yang akan kita sambungkan adalah kolom login ID miliknya tabel D tulisan, akan kita sambungkan dengan di database yang sama, yakni adalah database company profile, kita sambungkan dengan tabel D login ya, tabel D login, di mana kita masukkan kolomnya adalah login ID ya. Langsung kita save di sini. Ya, kolomnya yang akan kita sambungkan adalah login ID di tabel D tulisan, di mana dia kolom login ID di tabel D tulisan ini akan kita sambungkan dengan tabel D login dengan login ID. Kita coba save dulu. Ya, kita save dulu. Ternyata tidak berhasil, teman-teman. Karena apa? Karena di sini kita tadi sudah terlanjur memasukkan data, yakni adalah di tabel D tulisan kita masukkan data di mana login ID yang kita masukkan tadi kita isikan 100 ya. Padahal di tabel D login tidak ada ID yang berisikan 100. Kita coba masuk dulu di bagian D tulisan ya, kemudian di sini kita edit. Nah, teman-teman lihat di sini dia login ID-nya 100 ya. Padahal tadi di tabel D login belum ada login ID-nya yang berisikan 100. Kita edit dulu di sini. Oke, kemudian kita masukkan kosong saja misalnya. Kosong apakah bisa? Oke, tidak bisa ya. Kita masukkan saja langsung dengan menggunakan login ID-nya adalah 1 ya. Kita coba save dulu, kita go. Oke, kita go, sudah berhasil. Kita kembali ke tabel D tulisan, menuju ke struktur, kemudian pilih relation view lagi. Kita masukkan relasinya ya. Jadi di kolom tabel D tulisan, kita pilih kolomnya adalah login ID, kita sambungkan dengan database company profile, database yang sama, kemudian kita sambungkan dengan tabel, yakni adalah tabel D login, kemudian kolomnya adalah kolom login ID. Kita save dulu. Oke, berhasil ya. Kita sudah masukkan dengan antara tabel D tulisan dengan tabel D login. Nah, misalnya kita coba di sini kembali ke database company profile tadi. Ya, oke, kita menuju ke bagian designer. Saya ingin menunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini. Nah, tadi kan belum ada sambungannya ya. Sekarang kita sudah ada sambungannya antara di tulisan ini dengan di login. Yang menyambungkan adalah kolom login ID ya. Kolom login ID di sini sudah nyambung dengan tabel di login dengan kolom yang sama, yakni adalah namanya login ID. Sedangkan yang lain belum ada sambungannya dengan tabel di login. Padahal di sini sama, kolomnya login ID ada. Kolomnya di sini login ID juga ada, di sini di galeri kolom login ID juga ada, di sini di dokumen kolom login ID juga ada, tapi belum nyambung ke tabel di login. Nah, berikutnya kita buat dulu relasinya di tiap-tiap tabel ya. Oke, kita kembali ke sini dulu. Tadi D tulisan sudah, kita menuju mulai dari atas ya, di dokumen. Oke, kita menuju ke tab struktur.
kita buat indeks dulu di kolom login ID, kita tambahkan dia, tinggal klik-klik saja ya kalau misalnya kita menggunakan yang namanya phpMyAdmin, tidak seperti yang di command prompt ya. Buat dulu indeksnya sudah, kita buat di kolom login ID, kita sambungkan dia dengan yang namanya tabel dlogin. Kita pilih di sini login ID ya, login ID kita sambungkan dengan tabel dlogin. Kemudian kolomnya adalah login ID, save langsung. Oke, di dokumen sudah melanjut ke di event ya. Kita lanjut ke di event, kita masukkan melalui tabel tab struktur ya, struktur. Kemudian kita pilih login ID di sini, kita masukkan dia indeksnya. Kita oke ya, kita oke di sini. Kemudian kita masukkan relasinya ya, relasinya kita scroll ke bawah. Pilih kolomnya, ya ini adalah kolom ID di tabel di event, kita sambungkan dengan database company profile, dengan tabel di login, dan juga kolomnya adalah login ID. Kita save, ya sudah kita save, kita lanjut ke di galeri, ya kita lanjut ke di galeri, kemudian tab struktur, kita pilih yang kolom login ID lagi, kita masukkan indeksnya. Oke, tambahkan indeks, menuju ke yang atas ini, relation view, kita sambungkan ya, kita pilih yang login ID, kemudian database-nya masih di company profile, kita pilih tabelnya adalah dlogin, kemudian kolomnya adalah login ID, save, ya kita sudah save, lanjut ke di kategori galeri teman-teman, ya di kategori galeri, oke. Yang di galeri tadi masih kurang ya, kita masih perlu menambahkan lagi, yakni adalah di kolom kategori galeri ID ya. Tadi kita sudah tambahkan di login ID, kita tambahkan juga perlu di kategori galeri ID, kita tambahkan indeks dulu. Tambahkan indeks sudah, kemudian kita menuju ke relation view. Nah, di sini ada dua foreign key ya, yang tanda kunci kemudian warnanya abu-abu ini, yang warnanya grey ini ada dua. Artinya dia merujuk ke tabel yang lain ya. Kita menuju ke relation view lagi. Ya, relation view, kemudian kita tambahkan scroll ke bawah, kita pilihkan yakni adalah kategori galeri ID. Di database company profile, kemudian pilih tabelnya yakni adalah tabel D kategori galeri. Kita pilih yakni adalah kategori galeri ID. Kita save. Ya, kemudian kita menuju ke tabel yang terakhir, yakni adalah tabel di kategori galeri. Kita pilih struktur, kemudian kita pilih di sini adalah bagian kolom ID, kita tambahkan indeksnya. Kita lanjut ke relation view, kita pilih ke bawah, masukkan login ID. Kita sambungkan dengan di login, kemudian kita berikan ke kolom login ID, langsung kita save. Ya, kita sudah membuat relasinya, kita cek dulu, kita kembali ke sini, bagian database company profile, kemudian kita pilih more, ya, kemudian kita pilih di bagian designer, ya. Harusnya nanti sudah nyambung antar satu tabel dengan tabel yang lain, ya. Kita coba atur dulu di sini, kita kasihkan yang pertama adalah di loginnya di tengah, kemudian kita geser ke sini, ya, di sini. Ini biar kelihatan ya. Oke, di sini teman-teman lihat bahwa tabel di login ini dirujuk oleh semua tabel ya. 1, 2, 3, 4, 5 semuanya merujuk ke tabel di login, yang menyambungkan adalah kolom login ID. Nah, khusus di tabel di galeri ini dia punya dua foreign key ya. Login ID, foreign key yang pertama, kemudian kategori galeri ID. Dia foreign key yang kedua. Jadi ada dua foreign key dalam satu tabel di galeri ID. Baik, setelah kita membuat beberapa tabel dan juga kita sudah melakukan relasi antar tabel, kita selanjutnya misalnya akan melakukan backup ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu, kita coba pertama dengan menggunakan command line dulu ya. Kita buka kembali command prompt kita. Nah, ini kita sudah dalam mode MySQL ya, kita exit dulu, exit. Ya, dia akan kembali ke folder di mana kita melakukan operasi. Kita clear screen dulu ya. Kita sudah berada di folder yakni adalah UAM, bin, database, MySQL, dan juga bin. Kalau misalnya kita akan melakukan ekspor data, kita bisa menggunakan perintah yakni adalah di file MySQL dump. Kemudian kita masukkan menu, ya. Kemudian kita masukkan nama usernya, root.
kemudian kita masukkan main P, kemudian kita ikuti dengan nama database yang akan kita dump, teman-teman, yang akan kita ekspor ya. Kemudian kita pilih di sini nama database-nya adalah company profile ya. Company profile itu adalah nama database-nya. Dan kemudian kita ikuti dengan tanda seperti ini ya. Kemudian diikuti dengan nama file yang akan kita bentuk ya. Misalnya kita masukkan dengan nama company profile dump.sql ya. Dengan perintah seperti ini kita masukkan yang pertama adalah MySQL dump ya. File MySQL dump ini ada di folder bin juga ya. Kita juga bisa masukkan dengan seperti ini MySQL dump.exe. Kemudian kita diikuti dengan main U, ya ini adalah tanda untuk username-nya. Username-nya adalah root. Kemudian diikuti dengan P, dia akan meminta kita untuk memasukkan password-nya. Kemudian company profile ini adalah nama database yang akan kita ekspor. Kemudian diikuti dengan tanda lebih besar seperti ini. Kemudian diikuti dengan nama file yang akan kita eksporkan. Ya, kita coba enter dulu. Oke, maka dia akan menampilkan nama password ya. Dia akan minta password kita masukkan passwordnya adalah root, sama, kita enter. Oke, dia langsung menghasilkan filenya ya. Kita coba gunakan perintah dir ini. Dia akan menampilkan isi dari file yang ada di folder bin. Kita coba cari, namanya adalah company profile dump.sql ya. Seperti ini, company profile dump.sql. Kita coba buka company profile dump.sql ini ya. Kita buka di Windows Explorer kita dulu. Windows Explorer. Oke. Di sini ya, company profile dump kita sudah buat. Kita coba buka dulu. Open with, kita buka dengan Visual Studio Code. Oke, tunggu ya. Dia sudah melakukan ekspor ya, namanya adalah company profile dump.sql, di mana dia punya tabel-tabel yang ada di database kita, mulai dari di dokumen, kemudian di event, dan sebagainya. Dia sudah juga mengandung foreign key yang tadi kita buat ya, di mana login ID tadi menyambung ke tabel di login, dan juga kolom yang dirujuk adalah kolom login ID ya. Jadi misalnya nanti data-data kita mau kita ganti ke mesin yang baru, kita bisa menggunakan dump SQL yang sudah kita buat. Nah, ini tadi cara kita melakukan dump dengan menggunakan yang namanya adalah command prompt ya. Selain dengan menggunakan command prompt, teman-teman, kita juga bisa melakukan dump dengan menggunakan phpMyAdmin kita. Kita coba dulu buka di Google Chrome. Ya, ini di database company profile ya. Oke, dia logout, kita login lagi. Oke, berikutnya kita ekspor dulu. Nah, di sini teman-teman lihat di atas ini ada tab yang namanya adalah tab export ya. Tab export. Di sini ada structure, SQL, search, query, dan juga export. Kita klik di sini di bagian export ya. Kemudian di sini kita pilih. Di sini nanti ada pilihan yang bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya kita akan pilih opsi yang lain, kita bisa pilih misalnya custom display all position option, possible option. Apakah yang akan kita ekspor itu semua tabel, ataupun kita bisa pilih salah satunya. Dan misalnya yang mau kita ekspor itu apakah cuma strukturnya atau data juga, ataupun misalnya yang mau kita ekspor adalah data saja, bisa di sini kita pilih. Nah, di sini formatnya juga bisa kita tentukan ya, apakah formatnya adalah CSV, ataukah formatnya adalah defaultnya adalah SQL ya. Ini kemudian kita bisa pilih yang lain, misalnya kita sampaikan bahwa di sini mau kita ekspor dengan nama tertentu, kita juga bisa lakukan. Nah, kalau ini sudah kita pilih, langsung kita klik go ya, kita klik go. Ya, dia akan ekspor data dari database kita. Kita coba buka di sini. Ya, kemudian kita buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, dia membuka file yang baru di mana dia berisi perintah-perintah ketika kita akan backup ya, backup database company profile kita di mesin yang kita gunakan sekarang. Nah, nanti misalnya kita punya mesin baru dan kita akan memindahkan data yang lama ke data yang baru, kita bisa menggunakan perintah export tadi atau perintah dump yang bisa kita lakukan menggunakan yang namanya command prompt ya, ataupun ketika kita bisa menggunakan yang namanya phpMyAdmin.
Itu dia pembahasan kita tentang bagaimana cara kita bisa membuat database dan juga bagaimana cara kita bisa melakukan pembuatan tabel dan juga relasi dengan menggunakan command prompt maupun dengan menggunakan phpMyAdmin. Juga kita bisa melakukan export dengan menggunakan command prompt dan juga menggunakan phpMyAdmin. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.